Salam, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Andreas Riku Mengila, NIM 173080013, kelas A, reguler sore, semester 7, prodi sosiologi. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pertama-tama saya akan menyampaikan beberapa hal tentang hasil analisis review buku ketujuh kajian seminar masalah-masalah sosial. Di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang hasil analisis saya. Di sini mengenai analisis ini sebagai nilai pergantian UTS. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal poin penting tentang hasil analisis saya. Di sini kita berbicara tentang pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. Di mana pada kesempatan ini peran kita dalam hal ini bencana alam, di mana ledakan ekonomi kita dalam kehancuran atau ketakutan sebagai manusia, maka ketidakamanan kita harus memerlukan perpecahan. Di sini kehidupan kita sebagai Amerika Dream dan indikator-indikator yang meningkatkan masalah sosial selama dekade yang penuh gejolak dalam upaya pengembangan bencana. Di sini kita berbicara tentang kesehatan wanita dan anak mereka. Di sini tidak memandang realita berkembangnya sebuah tindakan terkait kesehatan wanita dalam anak-anak kita, dalam hal ini pendidikan, di mana mereka bersatu dalam hal politik, maka peningkatan atau tempat menjadi Amerika Serikat dari negara-negara kita yang maju dan berkembang. Di dalam kesejahteraan ini sebagai program gizi atau sejenisnya, kita memerlukan satu kesatuan dari atau memperoleh sebuah gizi yang sebenarnya gitu. Jadi di sini juga dampak lingkungan. Saat ini Amerika Serikat, contoh 4,5% populasi dunia yang paling banyak untuk mengkonsumsi seperempat energi dunia, terutama yang merupakan penghasilan gas. Di sini terbesarnya dunia mengakibatkan bahwa globalnya kita yang banyak orang, kemacetan lalu lintas yang lebih banyak, perluasan pinggiran kota, dan lebih banyak dapat pembuangan sampah sembarangan yang terjadi saat ini. Di sini kita berbicara sejarah teori masalah sosial. Pada kesempatan ini masalah sosial dianggap sebagai situasi sosial yang jumlah pengamat yang drastis, yang tidak sesuai perilaku atau perbaikan di Amerika Serikat. Awal sosiologi kita menerapkan bahwa model medis pada analisis masyarakat untuk menilai beberapa patologi yang hadir untuk menggunakan apa yang menjadi kriteria sebagai normatifnya kita. Di sini penyesuaian diri sebagai secara universalnya kita atau gangguan mentalnya kita yang tidak sosialisasi atau yang tidak tuntas. Di sini juga kita berbicara jenis masalah sosial. Ada dua jenis masalah sosial yang kita peroleh saat ini. Yang pertama, tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai dalam masyarakat. Dua, timbulnya secara sosial kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk setiap penderitaan atau signifikan sebagai populasi, di mana norma sosiolognya kita tertarik pada perbedaan antara sosialnya kita saat ini. Di sini juga kita berbicara pelanggaran norma adalah gejala masalah sosial sebagai besarnya penyimpangan dalam hal ini korban. Nah, di sini penyimpangan sistem kita dalam kehidupan, maka
situasi yang mempengaruhi penyimpangan seperti hambatan-hambatan yang dihadapi anggota kelompok yang minoritas. Di sini menjelaskan bahwa mengapa beberapa kategori yang berpartisipasi secara tidak profesional, dalam hal ini perilaku yang menyimpang. Nah, gitu. Di sini juga kita berbicara masalah sosial dalam perspektif global. Situasi kesejahteraan sosialnya kita saat ini, campuran kapitalisme dan sosialisme bangsa-bangsa Eropa Barat, maka kita perlu mendefinisikan bahwa kenapa kebijakan kesejahteraan kita yang murah hati dan mereka bagi warga-warga yang lebih banyak, akan tetapi yang tersedia di Amerika Serikat, maka kita mencirikan bahwa semua negara tertentu itu meskipun ada variasi di antara mereka, bagaimana penunjangan mereka ini sebagai signifikan untuk memperoleh satu kesejahteraan sosial yang lebih baik. Di sini juga kita berbicara kebijakan sosial. Pada saat ini politik sosial ekonomi masyarakatnya kita yang secara sederhana berevolusi daripada peristiwa acap yang pilihan atau tujuan kita. Nah, di sini mencapai tujuannya kita adalah dalam konteks peristiwa sejarah, bagaimana kendala atau anggaran mengatasi masalah ketidaksistem kesetaraan dalam hal ini begitu. Di sini juga kita berbicara kekayaan dan kekuasaan atau dalam hal ini bias sistem. Di sini ekonomi Amerika Serikat konsentrasi kekayaan atau perusahaan. Nah, di sini ekonomi Amerika Serikat berprinsip bahwa kapitalisme yang memperekonomian saat ini jauh dari sistem perusahaan bebas. Nah, dalam sistem ini adalah idealismenya kita adil adalah Amerika Serikat, bahwa ekonomi itu tidak didasarkan pada persaingan antara swasta maupun negeri, tetapi secara kapitalisnya kita didominasi bahwa perusahaan kita ini bertentangan dengan klasik ekonomi atau persaingannya kita begitu semakin bertambah. Tetapi pada saat ini permintaan kita sebagai kaum pasar, baik sistem ekonomi yang pernah berhasil itu merupakan penghasilan yang lebih baik yang kita peroleh dari perusahaan tersebut. Di sini juga kita berbicara sistem politik, tautan antara kekayaan dan kekuatan. Pemerintah Amerika Serikat mewakili bahwa hak istimewa daripada mayoritasnya kita, pemerintah secara demokrasinya kita memiliki perbedaan atau pendapat atau pengaruh kekayaannya kita saat ini. Di sini juga ekonomi politiknya kita atau sistemnya kita menggunakan senator atau menjadi oligarki sebagai orang-orang dari pemerintah yang menjadi kaum kapitalisme saat ini. Di sini juga kita berbicara struktur Senat sebagai penghalang demokrasi. Senat Amerika Serikat dirancang untuk menggagalkan keinginan populernya kita saat ini. Maka di dalam cuaca kita atau figurasi kita, kekuatan yang berprofesional dari negara bagian kecil, maka kita perlu temukan dalam konstitusi, dalam praktik mengenai lantai senat untuk mencegah penguatan tagihan kita saat ini. Pada tahun 1917 senat itu diadopsi bahwa aturan yang memungkinkan untuk mengakhiri debat dengan 2/3 suara mayoritas untuk kultur kapitalisme kita saat ini. Di sini juga kita berbicara pemilihan demokratis dalam demokrasi. Yang pertama kita berbicara demokrasi adalah sistem politik orang-orang prinsip demokrasi termasuk adil.
dan pemilihan itu rasional. Yang kedua, akses oleh orang untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Yang ketiga, akuntabilitas. Bagaimana pemerintah mendukung secara portal dalam akumulasi dalam pemilihan tersebut. Yang keempat, kesetaraan politik di antara semua warga dalam pemilihan. Yang kelima, proses hukum itu adalah adil dalam pemilihan yang rasional pada saat ini. Di sini populasi dunia dan ketimpangan global. Tidak beda jauh apa yang disampaikan dari beberapa poin berikut, maka masalah sosial dalam perspektif global ini mempertumbuhkan populasi di India. Nah, yang kedua, populasi dunia dan kedua, Cina. India pada pertengahan 2009, penduduk Cina 1.331 miliar dan India 1.171 miliar. Referensi produknya kita adalah secara birokrasi dari pemerintah tahun 2009, maka pertumbuhan saat ini adalah terus melampaui dengan populasi terbesar dunia, yaitu 2030 Cina telah mengurangi pertumbuhan populasi secara signifikan atau membatasi ukuran keluarga saat ini. Di sini juga masalah lingkungan di seluruh dunia. Di sini kita berbicara menyediakan udara, air, dan energi. Yang diperlukan adalah menopang bagaimana kehidupan kita, sistem penduduk atau kehidupan kita dalam perekonomian saling bergantung, di mana energi ini matahari diubah menjadi makanan. Yang kedua, menuju masa depan. Kerusakan rasio mental ahli geografi bahwa bagaimana masyarakat pilih untuk gagal atau sukses. Nah, sejumlah perdebatan kita adalah masalah. Pasti di antara kita adalah memilih sukses. Itu adalah poin kita pada saat ini yang mendominasi kriteria kita. Di sini krisis lingkungan global. Kita berbicara mengancam kehidupan manusia. Di sini berfokus bahwa ancaman lingkungan terhadap bumi itu sendiri atau pembahasan dibatasi pada ancaman yang saling terkait. Di sini ketergantungan kita pada bahan bakar atau fosil untuk energi, kerusakan tropis hutan, dan pemanasan global saat ini. Di sini juga kita berbicara masalah tempat perkotaan, suburan, dan pedesaan. Di sini masalah perkotaan. Beberapa pengamat berpendapat bahwa meskipun kota Amerika di masa lalu memiliki masalah mereka, sedangkan dalam pemulihannya karena lingkungan yang direvitalisasi, bagaimana sebelum ditinggalkan pusat kota dibangun kembali dengan layanan keuangan. Itu bisnis layak yang bergerak secara demokrasi atau kapitalisme kita saat ini. Di sini juga kita berbicara tentang kemiskinan. Sejauh mana kemiskinan kita? Apa yang membedakan orang miskin dari yang tidak miskin? Jadi sebuah komitmen. Nah, tidak secara absolutnya kita standar kemiskinan garis bawahi bahwa memisahkan orang miskin dari yang miskin haruslah garis bebenang tersendiri. Awal dikembangkan oleh administrasi bagaimana agar kemiskinan itu resmi didasarkan pada jumlah nominal uang yang dibutuhkan. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup di dalam persaingan kita saat ini. Di sini juga kita berbicara ketidaksetaraan gender. Di sini ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki tidak dibeda antara peringkat signifikan. Bagaimana gendernya kita penempat pada antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Secara variasi dunia dalam peran kita perempuan, maka ada ketimpangan sebagai setiap masyarakat memiliki ide-ide tertentu yang dilakukan perempuan atau laki-laki serta memproduksi secara matang. Nah, di sini kita berbicara tentang orientasi seksual. Penyimpangan saat ini sosial sebagai besar dari kita, sosial norma masyarakat sebagai besar waktu. Bagaimana
kita dipandang sebagai melanggar norma-norma sosial minor. Di dalam pelanggaran ini biasanya dinyatakan bahwa pelanggaran sekali etiket atau partisipasi dalam perayaan perusahaan. Dalam hal ini kemenangan olahraga. Nah, di center ini membawa bahwa beberapa ketidaksetujuan sosialnya kita. Bagaimana pelanggaran ini tidak ada hambatan secara serius, membangun secara inovatifnya kita. Gitu. Di sini juga rancangan progresif untuk perpecahan masalah sosial. Pemahaman kita pada saat ini masalah sosial, maka konsekuensinya marilah kita melihat bagaimana disiplin secara sosiologi melestarikan secara ekstensi bagaimana tersirat seluruh imajinasi sosiologi kita pada saat ini. Nah, yang kedua, melibatkan atau menjauh pemikiran kita atau individu kita dari masalah-masalah sosial. Kita berfokus pada keadaan sosial, ekonomi, dan sejarah yang menghasilkan masalah bagi banyak orang. Gitu. Di sini juga bagaimana dari pemikiran kita berkait dengan individu dalam masyarakat perlu mengetahui bahwa harus menjauhi dan melestarikan bagaimana sosialnya kita dalam masyarakat dalam suatu persoalan bisa adil sebagai kaum kapitalisme saat ini. Itu penyampaian dari saya. Salam dan selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua.